Nah, rekan-rekan akademia. Oke, saya buka ada dua attachment. Tiga. Ada tiga ya. Saya cek satu persatu. Ini adalah tugas mahasiswa membuat kuesioner, mengumpulkan data ya. Nah, kita lihat kuesionernya. Apa datanya? Data SPSS. Ada berapa responden? 202. Ini kuesionernya sudah di. Cuman sayangnya ini belum di ini ya. Belum di coding ini. Belum selesai. Oke. Profil responden belum di coding. Oke. Saya kembalikan. Yang ini ini nggak bisa saya komentarin karena ini link questionnaire. Oke, sekarang ke kelompok ini. Data SPSS-nya diminta minimal 200, berarti bukan 200 dong gitu. Oke, sudah di coding semuanya. Total responden ada 205, oke. Udah di coding ya. Saya akan mulai dengan menganalisis secara deskriptif untuk ini produk kopi nasional. Apakah ini sama dengan yang kemarin ya? Loyalty ya, ini loyalitas. Ada PQ, ada PP, SQ, BE. Oh ini beda. Oke, kita akan apakah Anda mahasiswa? Apakah Anda? Apakah Anda? Apakah Anda? Apakah Anda? Ya. Jadi ini diklik ke sini. Tapi apakah Anda? Apakah Andanya? Saya pindahkan langsung ke bikin words ya. Coba saya bikin words kosong. Ya ini tapi sebelum saya lempar saya buka dulu. Ini kenapa nggak bisa dibuka ya, sebentar. Buka Excel. Oh no. Saya bikin di sini aja. Saya klik ya. Jadi pertanyaan itu apakah Anda mahasiswa? Jadi pertanyaan yang ada di atas ini kita pindahkan. Ini yang terakhir akan saya buang. Oke. Nah, apakah Anda mahasiswa? Terus di sini apakah, jadi ini ditulis aja apakah 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 sudahkah? Oh ya, sebelumnya ini kan ada beberapa yang menjadi eh sebentar, yang menjadi apakah Anda menyukai kopi? Apakah Anda, jadi kita pergi ke sini dulu, ke SPS lagi ya, kelompok ini, kelompok 7 ini. Kita cek jawabannya, ini harus apakah ini harus satu-satu semua. Dan satu tuh artinya ya ya. Karena bagian dari screening. Dan ini ternyata ya semua. Artinya semua responden dianggap sudah sesuai dengan screening. Kembali lagi ke sini. Sudah ya. Nah ini pertanyaan ini saya buang. Ini saya buang. Ini saya buang.
Nah, yang paling atas frekuensinya jangan dibuang. Ya, ini saya sorry. Ini diganti ke Times New Romance. Oke. Copy lalu ke sini. Copy. Ya, bisa seperti ini. Klik kanan. Oke, ini taruh di tengah. Jadi nah ini kita menggunakan tabelnya kayak gini. Ya. Jadi cuma di atas, di bawah, dan di bawah ini. Sisanya melompong kosong. Nah ini jangan lupa diklik References, Insert Caption, Tabel ya. Nah ini langsung ke tabel 1. Setelah itu pergi ke Home, lalu pergi ke sini. Caption diklik kanan, Modify, Times New Roman 11, rata tengah, dibikin normal, dibikin hitam. Oke, tinggal kasih nama, dikasih caption. Nah yang kedua yang akan saya lakukan adalah masih kelompok ini, deskripsi statistik, frekuensi, tapi ini adalah dari mulai jenis kelamin sampai ke sini. Oke, jenis kelamin sampai terakhir. Lalu copy dan saya kembali rapihkan. Nah, ini bisa diputihkan dulu. Ininya dibikin Times New Roman. Oke. Nah, terus ini dihapus yang 2 tabel terakhir. Nah, ini saya longgarin dulu. Ini jawabannya saya longgarin. Nah, ini jenis kelamin. Anda tulis hanya ininya aja, huruf besar di depan aja. Status pekerjaan, status gitu. Oke. Nah, ini yang nggak perlu dibuang. Cara buangnya dari sini aja. Status pekerjaan kuliah karena apa? Karena yang dicari oleh grup ini adalah mahasiswa ya. Ini totalnya dihapus saja. Totalnya cukup di terakhir di sini ya. Ini kita hapus. Total ini aja yang cukup kita pertahankan. Yang lainnya frekuensi dan seterusnya kita buang. Ini juga ditutup. Di delete. Yang ini kita delete juga. Oke, lalu copy. Lalu pergi ke word sini. Oke. Nah, ini kalau Anda mau membuat, saya bikin kotak ini dulu ya. Sudah. Ininya diganti ke 11. Kembali lagi Times New Romance. Oke. Di sini tulis profil, huruf kecil aja semua. Profil responden. Oh ini total, ini nggak perlu karena di atas sudah ada total, jadi ini row-nya dihapus ya. Totalnya cukup 1 aja. Kembali lagi diklik sini, dihilangkan kotak-kotaknya, jadi tinggal garis-garis pembatas aja. Oke. Nah jangan lupa dikasih caption.
Nah, berikutnya untuk deskripsi yang biasanya yang dibutuhkan untuk skripsi adalah pergi ke sini, kembali lagi analyze, tapi yang sekarang kita lakukan adalah kita membuat cross type. Saya masukkan di sini jenis kelamin di atas, yang lainnya umur dan seterusnya ada di bawah. Lalu oke. Ya. Dan lakukan hal yang sama, copy, lalu pergi ke Excel untuk merapikan tabel. Nah, rekan-rekan akademia, di sini saya cuma sebetulnya bisa pergi ke sini langsung, karena kasusnya ini berbeda-beda ya. Jadi atau sebentar. Ini ya, kita mulai dari sini. Ini kita klik kanan, lalu auto fit Windows, terus bikin seperti ini ya. Habis seperti itu kita bikin ini, kita bikin ini. Nah, yang ini kita hapus dulu. Ini kan umur ya. Tapi enaknya sih gini. Ini dibikin dulu, tinggal nanti kita hapusin. Sehingga yang nggak kepake ini dua ini kita hapus. Delete rows gitu kan. Yang kita butuhkan hanya ini. Pergi ke 11 times to go, warnanya ini. Dan jangan lupa pergi references, insert caption, tabel. Oke. Ini adalah sebentar, hilangkan kotak-kotak, lalu kasih kotak sini, garis ini. Nah, jangan lupa ini akan jadi persoalan. Kenapa? Karena sebentar. Nah, gitu. Ini juga. Nah, ini cara membuat ininya begini. Kenapa dia? Karena ada dua susun ya. Nah, jadi ini namanya tabulasi silang jenis kelamin dan umur. Ya, sebetulnya kalau saya kan di sini contohnya memang hanya jenis kelamin, tapi sebetulnya bisa bisa aja pendidikan dan status pernikahan gitu. Ya, bisa aja seperti itu. So do not worry. Ini saya ambil contoh aja hanya 2. Delete rows. Nah, udah. Kemudian saya kembalikan. Dihilangkan dulu. Oke. Nah, ini harus satu-satu. Begitu ya, saya rasa Anda sudah bisa bagaimana membuat apa tadi, analisis screening ya, analisis screening. Oh ya, jangan lupa ini diputihkan. Ini kan ada abu-abu nih, diputihkan dulu. Ya. Jadi dari sini Anda bisa tahu bagaimana menghitung deskripsi. Tinggal nanti deskripsinya itu adalah berupa narasi ya. Kayak misalkan sekian jumlah responden ada sekian, yang laki-laki, yang perempuan ada sekian. Oke. So ini karena ini nggak perlu ya yang jenis pekerjaan, karena mereka kan emang diminta mahasiswa semua screeningnya, karena kalau bukan mahasiswa dianggap tidak apa istilahnya, tidak jadi sampel untuk penelitian tersebut. Jadi yang dicari memang mahasiswa. Oke, mudah-mudahan video saya tentang bagaimana mengolah data deskriptif bisa membantu Anda menyelesaikan tugas-tugas Anda. Sampai ketemu lagi pada video saya yang lain. Nanti akan saya lanjutkan ya, bagaimana menguji validitas data, bagaimana menguji reliabilitas data. Sampai ketemu lagi.